Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai abdan syakura, seorang hamba yang pandai bersyukur terhadap penciptanya. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dan mengajari kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci untuk mencapai kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Al-jannatu mushtaqun ala arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an was-sha'imu fi syahri Ramadan." Surga kangen atau rindu kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lidahnya. Yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang merasa kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas satu persatu di antara 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama, seperti disampaikan tadi, adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pedoman hidup bagi semua hamba-hamba Allah. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita inginkan, semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Baik itu urusan akhirat, urusan dunia, bisnis, dan yang lainnya, semuanya sudah tertuang di dalam Al-Quran, tergantung kepada kita mau membacanya atau tidak. Karena barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, ini janji dari Allah. Allah tidak akan pernah menyesatkan orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatu rasuli." Aku tinggalkan 2 pusaka. Jika kamu tidak akan pernah tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Seandainya kita
selalu menyibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Karena pada hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, ketika itu kita sudah berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah tidak ada kata merugi sebagaimana kita berbisnis dengan sesama hamba Allah. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya setiap huruf dari Al-Quran itu akan dibalas atau diberi pahala 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf, seandainya kita membaca Al-Quran lebih dari satu huruf, berapa pahala yang kita dapatkan dari Allah? Tapi dengan satu syarat, semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena pamer dan sebagainya. Karena kalau niatan sudah pamer, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah. Oleh sebab itulah, mari kita biasakan diri kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita sempatkan diri kita, walaupun cuma 5 baris dari Al-Quran, kita baca ba'da sholat, setelah sholat. Insya Allah lama-kelamaan kita akan istiqamah dan bisa menghatamkan Al-Quran. Ingat bahwasanya barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, Allah berjanji kepada orang tersebut akan memberikan doa yang mustajabah, akan memberikan doa yang dikabulkan oleh Allah, baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya di akhirat kelak. Pertolongan Al-Quran itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Pertolongan Al-Quran tidak akan pernah ditolak oleh Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, dan itu sudah janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya sebagaimana kita suka mengingkari janji kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan hidupnya kita di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan himmah, bisa meningkatkan keinginan kita untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk melantunkan kalamullah, sehingga kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah dan puasa kita begitu berarti saat ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam buka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.